warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dev Official. Kali ini gue ingin berbicara tentang seorang musisi legendaris. Bisa dibilang dia itu legendnya grunge, skena musik grunge di dunia, yaitu Kurt Cobain. Jadi Kurt Cobain ini bisa dibilang pelopor musiknya grunge. Di Indonesia juga mempunyai basis grunge itu sendiri. Oke, jadi gue akan membacakan kisah sang legenda Kurt Cobain itu. Ini gue ngebaca dari beberapa media ya, banyak dari beberapa jumlah media yang mengupas apa sih misteri kematian Kurt Cobain, dari mulai latar belakangnya sampai bisa dibilang ada sebuah konspirasikah dengan kematian Kurt Cobain. Oke, gua ngebuka tentang dari masa kecilnya sampai dia mempunyai sebuah band Nirvana. Sebelum Nirvana juga dia membentuk sebuah band, tapi nggak beberapa lama. Oke, gue ngebacakan kisah tentang Kurt Cobain, sang legenda yang gila. Nama seorang Kurt Cobain masih membekas di hati penggemar dan fanatiknya. Hingga kini Kurt Cobain masih dicintai di seluruh dunia. Gue juga termasuk sih. Bisa dibilang yang membentuk gue belajar main gitar dengan chord dia yang gampang, tapi untuk melodinya dia tuh sampai sekarang sih bisa dibilang absurd gitu, enak tapi bingung gitu untuk menguliknya itu. Oke, lanjut. Bersama Nirvana, ia pernah membius jutaan penggemar fanatiknya di seluruh dunia lewat karya-karya besarnya. Kurt Donald Cobain, atau lebih dikenal dengan Kurt Cobain, lahir tanggal 20 Februari 1967, merupakan penyanyi dan musisi dari Amerika Serikat yang lahir di Aberdeen, Washington, Amerika Serikat. Kurt Cobain dikenal sebagai sosok yang pendiam, temperamen, dan juga emosional. Bisa dibilang dia punya idealis, ya pokoknya gitulah, dan rasa frustasi dan depresi yang sering ia alami, yang membuat dia terjun ke dunia musik. Kurt Donald Cobain adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan musisi Amerika yang paling dikenal sebagai gitaris, penulis lagu utama, dan pentolan band rock Nirvana. Melalui penulisan lagu yang dipicu kecemasan dan kepribadian anti kemapanan, komposisi Cobain memperluas konvensi tematik musik rock arus utama. Dia sering digembar-gemborkan sebagai juru bicara generasi X dan dianggap sebagai salah satu musisi paling berpengaruh sejarah rock alternatif. Lahir di Aberdeen, Washington, Cobain membentuk band Nirvana dengan Chris Novoselic dan Aaron Buckner pada tahun 1987 dan memantapkannya sebagai bagian dari dunia musik Seattle yang kemudian dikenal sebagai musik grunge. Setelah menandatangani kontrak dengan label besar DKC Records, Nirvana menemukan kesuksesan global dengan lagu single Smile Like Teen Spirit dari album kedua Nevermind yang mendapat pujian kritis di tahun 1991. Sebenarnya Kurt Cobain sendiri yang gue tahu sih emang udah punya jiwa musik dari kecil sih. Oke, lanjut. Keluarga Cobain memiliki latar belakang musik. Paman dari pihak ibunya, Chuck Vandenberg,
bermain di sebuah band bernama Beachcomber. Bibinya Mary Ellie bermain gitar dan tampil di band-band di seluruh Gary Harbor County. Dan paman buyutnya, Delbert, berkarir sebagai penyanyi tenor di Irlandia. Tampil dalam film King of Jazz tahun 1930. Kurt digambarkan sebagai anak yang bahagia dan bersemangat, yang juga menunjukkan kepekaan dan perhatian. Bakatnya sebagai seniman terbukti sejak usia dini. Karena ia menggambarkan karakter favoritnya dari film dan kartun seperti Creature from the Black Lagoon dan Donald Duck. Dulu gue juga suka di kamar tidurnya. Dia didorong oleh neneknya Iris Coben, seorang seniman profesional. Jadi ini udah jelas, emang keluarganya itu emang kulturnya dari darah musisi gitu. Jadi senimannya itu udah ada dalam tubuhnya Kurt Coben. Makanya gila emang. Coben mengembangkan minat pada musik di usia muda. Menurut bibinya Mary, dia mulai bernyanyi pada usia 2 tahun. Pada usia 4 tahun, dia mulai bermain piano dan bernyanyi, menulis lagu tentang perjalanan ke taman setempat. Dia mendengarkan artis termasuk Moons dan Electric Light Orchestra. Dan dari usia muda akan menyanyikan lagu-lagu Motorcycle Song, Hello Guthrie, Hey Jude dari The Beatles, dan lagu tema untuk acara televisi Monkeys. Saat Coben berusia 9 tahun, orang tuanya bercerai, broken home. Dia kemudian berkata bahwa perceraian memiliki pengaruh yang besar pada hidupnya. Sementara ibunya mencatat bahwa kepribadiannya berubah secara dramatis. Salah baca. Oke, Coben menjadi pemberontak yang menarik diri. Saya ingat merasa malu. Untuk beberapa alasan, saya malu dengan orang tua saya. Saya tidak bisa menghadapi beberapa teman saya di sekolah lagi karena saya sangat ingin memiliki keluarga klasik atau tipikal ayah ibu. Saya menginginkan keamanan itu, jadi saya membenci orang tua saya selama beberapa tahun karena itu. Jadi Kurt Coben bisa dibilang dia sangat broken home. Dia kesal atas perceraian yang dilakukan oleh kedua orang tuanya gitu. Jadi dia seakan-akan nggak kuat. Ya, beberapa anak pasti merasakan kalau orang tuanya cerai pasti begitu. Pasti lah. Oke, lanjut. Orang tua Coben menemukan pasangan baru setelah perceraian. Meskipun ayahnya telah berjanji untuk tidak menikah lagi, dia menikahi Jenny Westby yang membuat Kurt kecewa. Coben, ayahnya Westby, dan kedua anaknya, Mindy dan James, pindah ke rumah baru. Coben menyukai Westby pada awalnya karena dia memberinya perhatian keibuan yang diinginkannya. Kurt Coben itu kalau nggak salah ibunya namanya Wendy, ayahnya itu Donald Coben. Donald Coben. Coben menyaksikan kekerasan dari dalam rumah tangga yang menimpanya dengan satu insiden yang mengakibatkan dia dirawat di rumah sakit dengan lengan yang patah. Wendy menolak untuk mengajukan tuntutan, tetap berkomitmen untuk hubungan tersebut. Coben berperilaku kurang ajar terhadap orang dewasa selama periode ini dan mulai menindas anak laki-laki lainnya di sekolah. Ternyata di Kurt Coben sebagai bisa dibilang bullying, menjadi bullying ya di sekolah. Ayahnya dan Westby membawanya ke terapis yang menyimpulkan bahwa dia akan mendapatkan manfaat dari satu lingkungan keluarga. Kedua belah pihak perusahaan untuk menyatukan kembali orang tuanya, tetapi tidak berhasil. Pada tanggal 28 Juni 1979, Ibu Coben
diberi hak asuh penuh pada ayahnya. Pemberontakan remaja Cobain dengan cepat menjadi luar biasa bagi ayahnya, yang menempatkan putranya dalam perawatan keluarga dan teman. Saat hidup dengan orang Kristen yang lahir baru keluarga temannya Jesse Reed, dia menjadi seorang Kristen yang taat dan secara teratur menghadiri kebaktian di gereja. Dia udah mulai semenjak hak asuh dari ayahnya dikasih ke ibunya, jadi dia tinggal di ibunya. Dia mendapatkan bisa bilang hidayah gitu ya, hidayah. Jadi dia sudah mulai baik gitu pengakuannya dia gitu. Udah mulai ke gereja. Makanya dia di situ kalau nggak salah dia membuat di Nirvana lagu itu Lithium yang menceritakan tentang pengalamannya saat tinggal bersama keluarga Red yang menjadi kehidupan keagamannya itu kuat gitu. Kalau nggak salah gitu. Jadi di lagu Lithium itu sangat erat dengan kepercayaan gitu, tentang agama. Yang gua tahu sih gitu. Gue pernah baca. Oke, lanjut. Meskipun tidak tertarik pada olahraga, Cobain terdaftar di tim gulat sekolah menengah atas desakan ayahnya. Jadi dia ngikut olahraga gulat ya. Dia adalah pegulat yang terampil, tetapi membenci pengalaman itu. Karena ejekan yang dialami dari rekan satu tim dan pelatihnya, dia memberikan dirinya disematkan dalam upaya untuk membuat ayahnya sedih. Kemudian ayahnya mendaftarkan dia di tim bisbol liga kecil, di mana Cobain sengaja menyerang untuk menghindari bermain. Cobain berteman dengan seorang siswa gay di sekolah dan diintimidasi dan teman-temannya. Karena Cobain itu bisa dibilang karena dia berteman dengan adalah gay gitu, jadi dia disebut juga gay gitu. Lanjut, dalam sebuah wawancara dia mengatakan bahwa dia suka dikaitkan dengan identitas gay karena dia tidak menyukai orang. Dan ketika mereka mengira dia gay, mereka meninggalkan sendirian. Dia berkata, saya mulai sangat bangga dengan kenyataan bahwa saya gay, meskipun saya bukan gay. Lucu ya, tapi dia suka dibilang gay gitu, walaupun dia bukan gay gitu. Kepribadian yang aneh sih sebenarnya. Temannya mencoba menciumnya dan Cobain mundur, menjelaskan kepada temannya bahwa dia bukan gay, tetapi tetap berteman dengannya. Menurut Cobain, ia bisa menyemprot cat gadis gay pada truk pickup di kawasan Aberdeen. Maksudnya pilok dengan tulisan God is gay. Catatan polisi menunjukkan bahwa Cobain ditangkap karena menyemprotkan tulisan tadi God is gay itu di sebuah truk bisa dibilang vandalisme gitu ya, vandalismenya dia gitu di waktu dia ke sekolah. Di sini juga ditangkap sih di Indonesia, kita vandalisme gitu sebarang tempat. Oke, lanjut. Cobain bermain drum di sebuah pertemuan di Montesano High School pada tahun 1981. Cobain sering menggambar selama kelas. Maksudnya di kelas dia sering menggambar. Dia lebih suka menggambarnya. Dia akan menggambar benda-benda termasuk yang berhubungan dengan anatomi manusia, anatomi tubuh. Ketika diberi tugas karikatur untuk khusus seni, Cobain menggambarkan Michael Jackson. Tetapi diberitahu oleh gurunya bahwa gambar itu tidak sesuai dengan lorong sekolah. Maksudnya di mading sekolah nggak cocok gitu maksudnya. Dia kemudian menggambarkan gambar Presiden Ronald Reagan yang dianggap tidak menarik. Melalui kelas seni atau elektronik, Cobain bertemu dengan Roger Bush Osborne,
penyanyi dan gitaris Melvin yang menjadi temannya dan memperkenalkannya pada musik punk rock dan hardcore. Jadi dia ketemunya itu di sekolah, menjadi temannya Buzz Osborne, Melvin. Seperti yang dibuktikan oleh beberapa teman sekelas dan anggota keluarga Cobain, konser pertama yang dia hadiri adalah Sammy Hagar dan Quarter Flash, diadakan di Seattle Center Coliseum pada tahun 1983. Cobain mengklaim bahwa pertunjukan langsung pertama yang dia hadiri oleh Melvin, yang memainkan konser gratis di luar supermarket Thriftway tempat Osborne bekerja. Cobain menulis dalam jurnal tentang pengalamannya, serta dalam wawancara memilih dampak terhadap dirinya. Sebagai remaja yang ditinggalkan di Montesano, Washington, Cobain akhirnya menemukan pelarian melalui kancah punk Pacific Northwest yang berkembang, pergi ke pertunjukan punk rock di Seattle. Jadi emang dari awal dia mulai menyukai musik itu punk rock yang dia suka gitu. Pertama juga dikenalin oleh Buzz Osborne, temannya dia. Selama tahun kedua di sekolah menengah, Cobain mulai tinggal bersama ibunya di Aberdeen. 2 minggu sebelum kelulusan, dia keluar dari sekolah. Setelah menyadari bahwa dia tidak memiliki kredit yang cukup untuk lulus, biasanya uang ya, jadi dia nggak punya uang gitu. Ibunya memberikan pilihan mencari pekerjaan atau cuti. Setelah 1 minggu, Cobain menemukan pakaian dan barang miliknya dikemas dan kotak, merasa dibuang. Cobain tinggal bersama teman-temannya, sesekali menyelinap kembali ke ruang bawah tanah ibunya. Cobain juga mengklaim bahwa selama periode tunawisma, dia tinggal di bawah jembatan di atas sungai Wiska. Pengalaman yang mengiriskan lagu sesuatu di jalan. Calon rekan band Chris Novoselic kemudian berkata, dia nongkrong di sana, tapi kamu tidak bisa hidup di tepi sungai berlumpur itu dengan pasang naik turun. Jadi di sungai Wiska itu tempat pelariannya Kurt Cobain saat dia kesal, saat dia marah gitu. Nah, itu tempat pelariannya itu di sungai Wiska gitu. Ada sekarang udah jadi tempat taman, itu udah di tempat apa sih namanya, tempat wisata gitu di Seattle itu, Aberdeen. Pada akhir 1986, Cobain pindah ke sebuah apartemen membayar sewa dengan bekerja di Polynesian Resort, sebuah resort bertema di pantai Pasifik di Ocean Shores, Washington, sekitar 20 mil barat dari Aberdeen. Selama periode ini, dia sering bepergian ke Olympia, Washington untuk pergi ke konser rock. Selama kunjungan ke Olympia, Cobain menjalin hubungan dengan Tracy Marender. Pasangan itu memiliki hubungan dekat, tetapi dengan sering tegang dengan kesulitan keuangan. Maksudnya sulitnya keuangan mereka gitu. Jadi bersih tegang gitu, kayak gitu lah. Sulit keuangan, ketidakhadiran Cobain saat tur konser. Marender mendukung pasangan tersebut dengan bekerja di kafetaria Bandara Internasional Seattle, Taco. Sering mencuri makanan selama waktunya bersama Marender. Cobain menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur hingga larut malam menonton televisi dan berkonsentrasi untuk proyek-proyek seninya. Desakannya agar dia mendapatkan pekerjaan yang menyebabkan argumen yang mempengaruhi Cobain untuk menulis lagu About a Girl yang tampil di album Bleach Nirvana. Marender
dikreditkan karena telah mengambil foto sampul untuk album tersebut. Dia tidak menyadari bahwa Cobain menulis sahabat Blur tentang dia sampai bertahun-tahun setelah kematiannya. Segera setelah perpisahan dengan Marendel, Cobain mulai berkencan dengan Toby Fail, seorang Zinester punk berpengaruh dari band kerusuhan Bikini Kill yang menganut etos. Setelah bertemu Fail, Cobain muntah diliputi kecemasan yang disebabkan oleh kegilaannya padanya. Jadi dia dari si Marendel, dia putus, dia mulai berkencan dengan Toby Fail. Dia ketemu di sebuah acara diliputi kecemasan, dan acara itu menginspirasi lagu lirik Mencintaimu hingga membuatnya muak dengan lagu Unreason. Jadi beberapa lagunya itu kebanyakan tentang hidup ya sih. Sementara Cobain menganggap Fail sebagai rekan wanitanya, dengan Fail menginginkan kenyamanan keibuan dari hubungan tradisional yang dianggap Fail seksis dalam budaya dan perlawanan komunitas punk. Pencinta Fail digambarkan oleh temannya Alice Weller sebagai aksesoris fashion. Cobain dan Fail menghabiskan sebagian besar waktunya mereka bersama membahas masalah politik dan filosofis. Pada tahun 1990, mereka berkolaborasi dengan proyek musik bernama Beta Is Real, di mana mereka berdua bernyanyi dan bermain gitar dan drum. Mereka merekam lagu-lagu mereka yang mesin tape 4 jalur milik ayahnya Fail. Jadi dia pernah membentuk project. Kau akan memainkan lagu yang dia tulis, saya akan memainkan lagu-lagu yang saya tulis, dan kami akan merekam di 4 lagu ayah saya. Kadang-kadang saya menyanyikan lagu-lagu yang dia tulis dan memainkan drum untuk itu. Dia benar-benar menyukai fakta bahwa saya kreatif dan menyukai musik. Saya tidak berpikir dia pernah bermain musik dengan seorang gadis sebelumnya. Dia sangat menginspiratif dan menyenangkan untuk diajak bermain. Slim Moon mendeskripsikan suara mereka seperti lagu pop tenang, minimal, dan terkenal dengan Olympia. Keduanya bernyanyi benar-benar bagus. Hubungan Cobain dan Fail menginspirasi lirik dari banyak lagu di Nevermind. Suatu ketika dia mendiskusikan anarkisme dan punk rock dengan temannya Kellen Hanna, anggota lain dari Bikini Kill, Hanna menyebut Smack Teen Spirit di dinding apartemen Cobain. Teen Spirit adalah nama deodoran yang dikenakan Fail. Nama deodoran buat ketek ya. Itu namanya Teen Spirit. Yang tidak mengetahui keberadaan deodoran. Nafsiran slogan tersebut memiliki makna revolusioner dan menginspirasi judul lagu Nirvana, Smell Like Teen Spirit. Ternyata itu merek dari sebuah deodoran. Cobain menawarinya sepeda atau gitar bekas. Kurt memilih gitar. Tak lama kemudian dia mencoba memainkan lagu Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Dia mulai mengerjakan lagunya sendiri. Cobain bermain keyboard, meski dipaksa menulis dengan tangan kanan. Tapi setahu gue sih Kurt Cobain juga bisa main kanan awalnya, kiri bisa, kanan juga bisa, tapi memang lebih kidal ya. Pada awal 1985, Cobain membentuk sebuah band namanya Metal Matter setelah dia keluar dari sekolah tinggi di Aberdeen. Salah satu dari beberapa band lelucon yang muncul dari lingkaran pertemanan yang terkait dengan Melvins. Awalnya Cobain bernyanyi dengan gitar, drummer Melvin Del Cover bermain bass, dan Greg Hackanson bermain drum. Mereka menghabiskan beberapa bulan untuk melatih materi dan cover asli, termasuk lagu-lagu oleh The Ramones, Led Zeppelin, dan Jimi Hendrix.
Fecal Matter dibubarkan pada tahun 1986, sedangkan Melvin mendukung debut EP mereka 6 lagu. Jadi Kurt Cobain itu suka mengcover lagunya dari The Ramones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, dia suka ya. Selama sekolah menengah, Cobain jarang menemukan siapapun yang dengannya dia bisa bermain musik. Saat nongkrong di ruang latihan Melvin, dia bertemu pertama kalinya dengan Chris Novoselic. Jadi di studio jammingnya band The Melvin, dia pertama kalinya ketemu di situ dengan Chris Novoselic. Jadi Chris Novoselic itu juga sama, dia basicnya juga punk rock. Ibu Novoselic memiliki salon rambut, dan pasangan itu kadang-kadang berlatih di ruang lantai atas salon. Beberapa tahun kemudian, Cobain mencoba meyakini Novoselic untuk membentuk sebuah band bersamanya dengan meminjam salinan demo rumah yang direkam di Fecal Matter. Setelah beberapa bulan, Novoselic akhirnya setuju dengan bergabung dengan Cobain. Membentuk awal dari Nirvana, agama tampaknya tetap menjadi inspirasi penting bagi Cobain selama masa ini, dan mengembangkan minat yang mulai tumbuh pada Jainism dan filosofi Buddhis. Nama band Nirvana diambil dari konsep Buddha. Nama band Nirvana itu diambil dari konsep Buddha yang digambarkan Cobain sebagai kebebasan dari rasa sakit, penderitaan, dan dunia luar. Jadi gitu. Jadi filosofinya bisa dibilang Nirvana itu dalam, konsepnya Buddha, agama Buddha. Jadi konsepnya itu selaras dengan ideologi punk gitu ya. Kebebasan dari rasa sakit, penderitaan, dan dari dunia luar. Cobain kecewa setelah tur awal karena ketidakmampuan band untuk menarik banyak orang dan kesulitan untuk mempertahankan diri mereka sendiri. Selama beberapa tahun pertama mereka bermain bersama Novoselic, dan Cobain menjadi tuan rumah bagi daftar pemain drum yang bergilir. Akhirnya band menetapkan Chad Channing itu sebagai drummer Nirvana. Itu ada di album Bleach yang dirilis oleh Sub Pop Record pada tahun 1989. Namun Cobain menjadi tidak puas dengan gaya Chad Channing, dan akhirnya dipecat Chad Channing dan digantikan oleh Dave Grohl yang membantu band merekam di debut single Nevermind, album Nevermind, dengan single utama Smelling Teen Spirit. Nirvana dengan cepat memasuki arus utama, mempopulerkan subgenre rock alternatif yang disebut genre grunge. Sejak debut mereka, Nirvana telah menjual lebih dari 25 juta album di Amerika Serikat saja dan lebih dari 80 juta di seluruh dunia. Keberhasilan Nevermind membuat banyak band Seattle seperti Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden akhirnya akses dengan kelayarnya yang lebih luas. Akibatnya rock alternatif menjadi genre yang dominan di radio dan televisi di Amerika Serikat yang berpengaruh di tahun 1990. Nirvana dianggap sebagai band unggulan generasi X, dan Cobain menemukan dirinya enggan diurapi oleh media sebagai juru bicara generasi X itu. Kurt Cobain tentang perhatian media yang luar biasa setelah Nevermind di tahun 1992. Cobain berjuang untuk mendamaikan kesuksesan sebesar Nirvana dengan akar visinya di bawah tanah. Dia juga merasa dianiaya oleh media, jadi dia serasa kayaknya media itu namanya paparazzi ya, diikutin mungkin, dicari dari awal karirnya,
dari awal dia keluarganya gimana, pasti mungkin dia merasa risih gitu ya, namanya juga paparazzi ya. Namun penolakan mengakui adalah salah satu penafsiran pandang sosial dan politik bandnya. Seorang lawan vokal dari seksisme, rasisme, dan homofobia, ia secara terbuka dengan bangga bahwa Nirvana telah bermain di sebuah keuntungan kakek gay, mendukung No on 9 di Oregon pada tahun 1992. Pertunjukan itu diadakan untuk menentang ballot Measure 9, keputusan pemungutan suara yang disahkan untuk mengarahkan sekolah untuk mengajarkan bahwa homoseksual adalah abnormal, tidak wajar dan sesat. Cobain adalah pendukung vokal dari gerakan pro pilihan, dan Nirvana terlibat dalam L7's campaigns Rock for Choice. Ia menerima ancaman pembunuhan dari sejumlah kecil aktivis anti-aborsi karena berpartisipasinya dalam campaigns pro pilihan ya, dengan satu aktivis mengancam untuk menembak Cobain segera setelah ia melangkah ke atas panggung. Jadi emang ada unsur-unsur politik di situ sih. Kolaborasi dengan artis lain pada tahun 1989, anggota Nirvana dan sesama band rock alternatif Amerika Serikat yaitu Scream Trees membentuk proyek sampingan yang dikenal sebagai Jury Band. Penampilan Cobain pada vokal dan gitar, Mark Lanegan pada vokal, Chris Novoselic pada bass, dan Mark Pickerel pada drum. Selama 2 hari sesi rekaman pada tanggal 20 dan 28 Agustus 1989, band ini merekam 4 lagu yang dibawakan oleh Led Belly. Where Did You Sleep Last Night, versi instrumental lagu itu sempat direkam. Cobain terinspirasi untuk merekam lagu setelah menerima salinan sesi terakhir dari Led Belly dari teman Simon. Setelah mendengarkannya, ia merasa hubungan dengan ekspresi kerinduannya dengan hampir fisik dari Led Belly dan keinginannya. Pada tahun 1992, Cobain menghubungi William S. Brooks tentang kemungkinan kolaborasi. Jadi dia udah siap-siap untuk kolaborasi di Cobain dengan rekaman The Junkie Christmas yang direkam di studio Lawrence di Kansas. 2 bulan kemudian, di sebuah studio di Seattle, Cobain menambahkan dukungan gitar berdasarkan Silent Night dan To a Neck Friend in Heaven. Keduanya akan bertemu tak lama kemudian di Lawrence, Kansas, dan memproduksi The Prince They Called Him, versi kata yang diucapkan oleh The Junkies Christmas. Ini cerita-cerita sudah ada Nirvana, dia membuat proyekan. The Beatles adalah pengaruh awal dari abadinya di Cobain. Bibinya Mary ingat dia menyanyikan Hey Jude pada usia 2 tahun. Bibi saya yang memberikan saya rekaman Beatles. Cobain memberitahu John Savage pada tahun 1993. Jadi ia sebagian besar The Beatles itu dia mempengaruhi ya. Cobain mengungkapkan kesukaannya pada John Lennon yang dia sebut idola dalam jurnal yang dirilis secara anumerta, dan dia berkata bahwa dia menuliskan Our Girl dari album The Nirvana 1989 Bleach setelah menghabiskan 3 jam untuk mendengarkan lagu The Beatles. Jadi di album Bleach itu sebelum rekaman, Kurt Cobain itu menghabiskan waktu 3 jam untuk mendengarkan albumnya The Beatles. Jadi untuk menginspirasinya dia di album Bleach, album pertamanya. Cobain juga penggemar band rock hard rock ya, heavy metal di tahun 1970-an seperti Led Zeppelin, AC/DC, Black Sabbath, Aerosmith, Queen, dan Kiss.
Nirvana kadang-kadang memainkan lagu cover dari band-band ini, termasuk Heartbreaker, Led Zeppelin, Moby Dick, dan American Song, Hand of Dawn, Black Sabbath, dan Do You Love Me, penulis Inside lagu Aero Zeppelin. Sebagai penghargaan untuk Led Zeppelin dan Aerosmith di lagu di album Inside Aero Zeppelin itu sebagai penghargaan untuk sebuah band Led Zeppelin dan Aerosmith. Mengingat tur Nirvana, Cobain mengatakan, "Saya biasa tidur siang di dalam van untuk mendengarkan Queen berulang-ulang." Jadi dia menyukai band-band keren gitu, heavy metal, hard rock. Dia diperkenalkan dengan musik punk rock dan hardcore oleh teman sekelasnya di Aberdeen, yaitu Buzz Osborne, penyanyi utama dan gitaris Melvin. Dia mengajarkan Cobain tentang punk rock. Jadi balik lagi kita cerita dari awal. Dia mengajar Cobain tentang punk dengan meminjamkan rekaman dan salinan lama majalah Cream yang berbasis di Detroit. Punk rock terbukti menjadi pengaruh yang besar pada setiap gaya artistik Cobain di remaja. Album punk rock pertamanya adalah Sandinista oleh The Clash, tapi dia menjadi penggemar yang lebih besar dan sesama band rock Inggris 1970-an, yaitu Sex Pistols. Jadi Kurt Cobain itu memang mempunyai Sex Pistols. Melvin sendiri adalah pengaruh musik awal yang besar di Cobain. Kekaguman pada mereka membawakan untuk mengemudikan fan mereka di dalam tour dan membantu mereka membawa peralatan mereka. Jadi Cobain itu pernah jadi krunya The Melvin. Ya, kita sendiri nggak tahu kan, gue juga baru tahu nih. Ternyata dia pernah menjadi krunya The Melvin. Dia dan Avi Sellick menyaksikan ratusan latihan Melvin dan belajar hampir semua dari mereka, seperti yang dinyatakan oleh Cobain. Berat Melvin, Grunge, suara yang dinirukan oleh Nirvana di banyak lagu dari Bleach dalam Bleach. Dengan cara awalnya yang diberikan oleh Nirvana, Cobain menyatakan bahwa ketakutan terbesar mereka adalah dianggap sebagai penipuan Melvin. Setelah sukses komersial mereka, anggota Nirvana akan terus berbicara tentang pentingnya Melvin bagi mereka. Jadi dianggapnya plagiatnya Melvin gitu, di albumnya Bleach yang pertama. Cobain juga penggemar aksi protopunk seperti Stooges yang album Raw Power di 1973 dia terdaftar sebagai favorit sepanjang masa di jurnal. The Velvet Underground yang lagunya di Here She Comes Now. Band rock alternatif Amerika tahun 1980-an, Pixies berperan penting untuk membantu Cobain dewasa menemukan gaya penulisan lagunya sendiri. Dalam sebuah wawancara tahun 92 dengan Melody Maker, Cobain mengatakan bahwa mendengarkan album debut 1988 mereka, Sunflower Rosa, meyakinkannya untuk meninggalkan penulisan lagunya yang lebih dipengaruhi oleh Black Flag untuk mendukung penulisan lagu Iggy Pop Aerosmith, tipe yang muncul di Nevermind. Dalam sebuah wawancara tahun 1993 di Rolling Stone, dia mengatakan bahwa Smelting Spirit adalah upaya untuk mencoba meretas Pixies. Pada harus saya mengakui ketika saya mendengar The Pixies untuk pertama kalinya, saya sangat terhubung dengan band itu, sehingga saya seharusnya di band itu setidaknya cover Pixies untuk menggunakan rasa dinamika mereka menjadi lembut dan tenang, lalu nyaring dan keras. Bisa dibilang di lagu Smelting Spirit yang booming itu
seperti seakan-akan Kurt Cobain itu mengcover The Pixies itu, band The Pixies, band rock alternatif. Apresiasi Cobain terhadap band rock alternatif awalnya juga meluas ke Sonic Youth dan R.E.M, di mana anggota Nirvana berteman dan meminta nasihat. Di bawah rekomendasi dari Sonic Youth, Jim Gardner, bahwa Nirvana menandatangani kontrak dengan DBC Record pada tahun 1990. Dan kedua band ini melakukan tour selama 2 minggu di Eropa pada musim panas di tahun 1991. Seperti yang didokumentasikan dalam dokumenter The Year Punk Rock pada tahun 1993, Cobain berkata tentang R.E.M, "Jika saya bisa menulis hanya beberapa lagu sebaik apa yang mereka tulis, yang terhebat, mereka telah menangani kesuksesan mereka seperti orang suci dan mereka terus membawakan musik yang bagus." Ini kata-kata Cobain menurut gue itu seperti pujangga gitu, pujangga kayak sakral gitu, sakral. Mungkin karena dari kata-kata Nirvana itu yang menyukai kata-kata dari agama Buddha gitu ya. Jadi emang agama dan ya sakral, bisa dibilang sakral gitu. Keren sih. Setelah mencapai kesuksesan mainstream, Cobain menjadi juara setia kurang dikenal indie band. Sukses mainstream, Cobain menjadi juara setia dikenal indie band yang meliputi lagu-lagu The Vaseline, Deep Purple, Viper, Fang, dan logo bertato di lengannya, dan melibatkan band-band seperti Battle Suffer, Sun and Knife, Shockbore, dan Half Japanese bersama dengan Tour in Utero di tahun 1993 dan awal 1994. Cobain bahkan mengundang musisi favorit yang bertampil bersama, yaitu ex Games gitaris, yaitu Pat Smear. Dari itu Pat Smear ikut di tahun 93-94 gitu. Dan Meat Puppets muncul di atas panggung saat penampilan Nirvana di tahun 1993 di MTV Unplugged untuk membawakan 3 lagu dari album kedua mereka, Meat Puppets 2. Saat Unplugged, Nirvana juga termasuk membawakan lagu The Man Who Sold the World oleh musisi rock Inggris David Bowie dan lagu rakyat Amerika Where Did You Sleep Last Night yang diadaptasi oleh musisi folk Amerika Lead Belly. Cobain memperkenalkan yang terakhir dengan menyebut Lead Belly pemain favoritnya. Dan dalam sebuah wawancara tahun 1993 terungkap bahwa dia telah diperkenalkan kepadanya untuk membaca penulis Amerika itu William S. Burroughs. Susah. Oke, lanjut. Saya ingat mengatakan bahwa dalam sebuah wawancara anak-anak rock and roll baru ini harus membuang gitar mereka dan menemukan sesuatu dengan jiwa yang nyata seperti Lead Belly, kata Cobain. Jadi dia ternyata yang dia mulai analisan gitu itu dari seorang penulis Amerika itu yang bernama William S. Burroughs. Itu membuang gitar mereka dan mendengarkan sesuatu dengan jiwa yang nyata. Jadi kayaknya jiwa itu jiwa bukan memberontak apa, jadi kesenangan pribadi gitu, atas freedom merdeka gitu. Saya belum pernah mendengar tentang Lead Belly sebelumnya, jadi saya membeli beberapa rekaman dan sekarang dia ternyata menjadi favorit mutlak saya sepanjang masa dalam musik. Saya benar-benar menyukai lebih dari rock and roll manapun yang pernah saya dengar.
set akustik Unplugged Nirvana yang dirilis secara anumerta sebagai album pada tahun 1994 mungkin telah memberikan petunjuk tentang arah musik Cobain di masa depan. Rekaman ini telah menarik perbandingan dengan rilis R.E.M. di tahun 1992, Automatic for the People. Dan pada 1993 Cobain meramalkan bahwa album Nirvana berikutnya akan menjadi sangat halus, akustik, seperti album terakhir R.E.M. Pat Smear mengatakan dalam sebuah wawancara tahun 2013 bahwa dia juga tahu kemana arah musik Cobain. Menyatakan, saya tahu kemana dia ingin pergi saat itu. Saya pikir dia ingin melakukan kebalikan dari In Utero, tidak dipoles tapi lembut. Nah, gitu. Jadi nggak terlalu banyak aransemen ini, jadi hampir sama lah gitu ya. Tapi dengan gaya dia tetap. Oke, kita bicara dengan hubungan pribadi dengan keluarganya. Hubungan dengan keluarga, ada beberapa laporan berbeda tentang tanggal pertama kali Kurt bertemu dengan Courtney Love, meskipun kejadian sebenarnya tetap serupa. Dalam biografi resmi tahun 1993 tentang Nirvana, Mick Egerhardt mengutip pertunjukan Dharma Bums 21 Januari 1989 di Portland, di mana Nirvana bermain sebagai pendukung. Sebagai biografi Cobain, Charlie Cross 2001 mengatakan pertemuan Love dan Cobain, jadi pertemuan antara Courtney Love dan Cobain di tempat klub malam Satricon di Satricon di daerah Portland, tetapi pertunjukan Nirvana yang berbeda gitu. 12 Januari 90 ketika keduanya masih memimpin band rock underground yang bersemangat cinta membuat kemajuan, tapi Cobain mengelak. Di awal interaksi dengan mereka, Cobain memutuskan kencan dan mengabaikan kemajuan Love karena dia tidak yakin atau dia menginginkan hubungannya. Cobain mencatat, saya bertekad untuk menjadi bujangan selama beberapa bulan, tapi saya tahu bahwa saya sangat menyukai Courtney saat itu juga, sehingga sangat sulit untuk menjauh darinya selama berbulan-bulan. Love pertama kali melihat Cobain tampil di tahun 1989 di sebuah pertunjukan di Portland, Oregon. Mereka berbicara sebentar setelah pertunjukan dan Love mulai naksir dia. Everett Chu, yang merupakan rekan dari Cobain dan Love, membantah versi sebelumnya dalam bukunya pada tahun 2006, mengklaim bahwa ia sendiri yang memperkenalkan pasangan itu pada tahun 17 Mei 1991. Jadi pertemuannya Courtney Love dan Kurt Cobain itu pada tanggal 17 Mei 1991. Cobain sudah menyadari cinta melalui perannya di film 1987 Straight to Hell. Menurut Chu, pasangan ini secara resmi diperkenalkan di konser R7 di Los Angeles. Dalam berminggu-minggu berikutnya, setelah belajar dari Grohl bahwa Cobain berbagi minat yang sama dengannya, Love mulai mengejar Cobain. Pada akhir 1991, keduanya sering bersama dan terikat melalui penggunaan narkoba. Dari mulai mengenal Courtney, memang mulai mereka menggunakan narkoba itu ya, dari perkenalan itu, dari mulai itu sih. Cuman Cobain mengetahui narkoba itu setahu gue di tahun 80-an ya. Kalau nggak salah sih. Tapi pas mulai kenal Courtney ya mulai lagi gitu. Pada tanggal 24 Februari 92, beberapa hari setelah berakhirnya tur Pacific Rim, Nirvana, Cobain dan Love menikah di pantai Waikiki di Hawaii. Love mengenakan gaun dan renda yang dulu dimiliki Frances Farmer
dan Cobain menggunakan dompet Guatemala dan piyama hijau karena dia terlalu malas untuk memakai tuxedo. 8 orang yang menghadiri upacara tersebut termasuk Dave Grohl. Dalam sebuah wawancara di The Guardian, Love mengungkapkan penolakan pernikahan mereka dari berbagai orang. Sementara percintaan Cobain dan Love selalu menjadi daya tarik media. Mereka mendapati diri mereka diburu oleh wartawan tabloid. Banyak yang ingin tahu apakah fans kecanduan narkoba saat lahir. Departemen layanan anak, maksudnya banyak yang ingin mengetahui si anaknya itu fans Bean takut ya kenapa karena ayah dan ibunya kecanduan narkoba gitu. Jadi dari Departemen Layanan Anak Los Angeles membawa keluarga Cobain ke pengadilan, menyatakan bahwa pengguna narkoba pasangan tersebut membuat mereka menjadi orang tua yang tidak layak. Jadi takut Franz Bean ini anaknya Kurt Cobain dan Courtney Love takut gitu, takut kenapa anaknya gitu. Lalu kemudian mengklaim telah menghentikan penggunaan heroin setelah mengetahui kehamilannya. Sebagian besar hidup ya Cobain menderita bronkitis kronis, dan rasa sakit fisik yang hebat karena kondisi perut dan kronis yang tidak terdiagnosis. Pengalaman narkoba pertamanya adalah dengan ganja pada tahun 1980-an kan. Jadi dia udah mulai narkoba itu kan tahun 1980-an, ganja, awalnya ganjanya. pada usia 13 tahun. Dia secara teratur menggunakan obat tersebut selama masa dewasa. Cobain juga pernah mengonsumsi LSD dalam jumlah yang banyak, seperti yang diamati oleh Marender, dan benar-benar menjadi kacau obat-obatan asam segera jadi sobat, kata Chris Knox lagi. Cobain juga rentan terhadap alkoholisme dan penyalahgunaan pelarut menurut Telegraph. Jadi minuman juga, heroin juga, ganja juga. Cobain mengalami depresi dan sepupunya membawanya perhatian sejarah keluarga bunuh diri. Karena banyak keluarganya yang bunuh diri gitu. Penyakit mental dan alkoholisme mencatat 2 pamannya yang meninggal karena bunuh diri dengan senjata. Jadi karena mengkonsumsi narkoba, jadi sepupunya itu takut akan Cobain mengikuti jejak itu. Pengalaman pertama Cobain dengan heroin terjadi sekitar tahun 1986. Jadi dia memakai heroin itu karena memakai ganja di tahun 1980 dan mencoba untuk heroin itu tahun 1986 diberikan kepadanya oleh pengedar obat lokal di Tacoma, Washington, yang sebelumnya masuk dia dengan oxycodone dan aspirin. Dia menggunakan heroin secara sporadis selama beberapa tahun. Tapi pada akhir tahun 90, penggunaan telah berkembang menjadi kecanduan penuh. Cobain mengklaim bahwa dia bertekad untuk membiasakan diri sebagai cara untuk mengobati kondisi perutnya sendiri. Jadi dia menggunakan heroin itu sebagai dia obat gitu, supaya tidak merasakan sakit. Teman lama Osbourne membantah hal ini, mengatakan bahwa sakit perut yang lebih mungkin disebabkan oleh penggunaan heroin. Mengatakan dia mengarangnya untuk simpati dan agar tidak bisa menggunakan sebagai alasan yang tetap kenyang. Tentu saja dia muntah, itulah yang dilakukan orang-orang menggunakan heroin. Muntah dengan senyum di wajah Anda, jadi muntah lebih senyum. Penggunaan heroin mulai mempengaruhi tur pendukung Nevermind milik bandnya. Salah satu contoh datang pada hari penampilan band di tahun 92 di acara Saturday Night Live, di mana Nirvana mengadakan sesi fotografi dengan Michael Levin. Setelah menggunakan heroin sebelumnya,
Cobain tertidur beberapa kali saat syuting. Cobain membocorkan kepada penulis biografi Michael Azura, maksud saya apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak akan bisa menyuruh saya untuk berhenti, jadi saya benar-benar tidak peduli. Jelas bagi mereka itu seperti berlatih sihir atau semacamnya. Mereka tidak tahu apa-apa tentang itu, jadi mereka berpikir bahwa setiap saat saya akan mati. Pagi setelah band kinerja Saturday Night Live, Cobain mengalami overdosis, mendekati kematian pertamanya setelah menyuntikkan heroin. Cinta menyadarkannya sebelum tampil di New Music Seminar di New York City pada tahun 93. Cobain menderita overdosis heroin lagi. Daripada memanggil ambulans, Love menyuntikkan Cobain dengan naloxone untuk membawanya keluar dari keadaan tidak sadar. Cobain melanjutkan untuk tampil dengan Nirvana, memberikan indikasi kepada publik bahwa semuanya berjalan seperti biasa atau baik-baik saja. Setelah tur berhenti di Terminal 1 di Munich, Jerman pada tanggal 1 Maret 1994, Cobain didiagnosis dengan bronkitis dan radang tenggorokan parah. Dia terbang ke Roma keesokan harinya untuk perawatan medis dan ditemani oleh istrinya, Courtney Love. Di sana pada keesokan harinya, Love terbangun mengetahui bahwa Cobain telah overdosis dengan kombinasi champagne dan Repanol. Cobain segera dilarikan ke rumah sakit dan tidak sadarkan diri selama sehari itu. Setelah 5 hari di rumah sakit, Cobain dibebaskan dan dikembalikan ke Seattle. Love kemudian menyatakan bahwa insiden tersebut adalah percobaan bunuh diri pertama Kurt Cobain. Pada tanggal 18 Maret 1994, Love menelpon polisi atau memberitahu bahwa Cobain ingin bunuh diri dan mengunci dirinya di kamar dengan pistol. Polisi tiba dan menyita senjata dan sebuah botol pil dari Cobain yang bersikeras bahwa dia tidak bunuh diri dan telah mengunci diri di dalam ruangan yang bersembunyi dari Love. Maksudnya dia bersembunyi dari Love di Seattle. Love mengatur intervensi mengenai penggunaan narkoba Cobain pada tanggal 25 Maret. 10 orang yang terlibat termasuk teman musisi, eksekutif perusahaan rekaman, dan salah satu teman terdekatnya Cobain, Dylan Carlson. Cobain bereaksi dengan amarah, menghina dan menumpuk cemoohan pada peserta dan akhirnya mengunci dirinya di kamar lantai atas. Namun pada akhirnya Cobain setuju dengan menjalani program detoksifikasi. Cobain tiba di pusat pemulihan keluaran di Los Angeles pada tanggal 30 Maret 1994. Staf tidak mengetahui riwayat depresi dan upaya bunuh diri Cobain. Ketika dikunjungi oleh teman-teman, tidak ada indikasi pada mereka bahwa Cobain sedang dalam kondisi pikiran negatif. Dia menghabiskan hari ini berbicara dengan konselor. Senang hati bermain dengan putrinya Friends. Interaksi adalah terakhir kali Cobain melihat putrinya di tanggal 30 Maret 1994. Staf tidak mengetahui riwayat depresinya itu. Jadi Cobain itu berinteraksi terakhir dengan putrinya itu di tanggal 30 Maret itu. Dia bermain gitu, senang bermain dengan putrinya di si Friendsville. Keesokan malamnya Cobain berjalan keluar dan untuk merokok dan memanjatkan pagar setinggi 6 kaki untuk meninggalkan fasilitas. Dia naik taksi ke bandara Los Angeles dan terbang kembali ke Seattle. Dan penerbangan itu dia duduk di dekat Duff si Guns Roses basis ya. Dalam penerbangan itu dia duduk di dekat Duff McKagan Guns Roses. Terlepas dari permusuhan Cobain terhadap GNR, si vokalis EXO ya, tampak senang di McDuff tahu
apa ininya perseteruan dengan si Axl Rose. Jadi biasa aja sih si Kurt Cobain si Duff yang Kurt Cobain malah berteman dia. Pada tanggal 8 April tubuh Cobain ditemukan. Jadi gini, Cobain terlihat di banyak lokasi di sekitar Seattle. Pada tanggal 3 April, Love menghubungi penyelidik swasta Tom Grant dan menyewanya untuk menemukan Cobain. Jadi setelah dari dari tanggal 30 Maret, keesokan harinya pas tanggal 1 April itu Cobain pergi sampai bertemu dengan si Duff itu. Kemudian menyatakan dia tahu semua naluri ini. Terus Cobain pada tanggal 2 dan 3 April Cobain terlihat di banyak lokasi di sekitar Seattle. Pada tanggal 3 April Love menghubungi penyelidik swasta dan menyewakan untuk menemukan Cobain. Cobain tidak terlihat keesokan harinya. Pada tanggal 7 April, di tengah rumah putusnya Nirvana, band ini menarik diri dari festival Lollapalooza di tahun 1994. Pada tanggal 8 April, tubuh Cobain ditemukan di rumahnya di Lake Washington Boulevard oleh tukang listrik Gary Smith yang datang untuk memasang sistem keamanan. Terlepas dari sejumlah kecil darah yang keluar dari telinga Kurt Cobain, ahli listrik melakukan tidak melihat tanda-tanda trauma dan awalnya percaya bahwa Cobain tertidur sampai dia melihat senapan mengarah ke dagunya. Sebuah catatan bunuh diri ditemukan ditujukan kepada teman imajinasinya, yaitu Bodah. Dia menyatakan bahwa Cobain tidak merasakan kegembiraan dan mendengarkan serta menciptakan musik bersama yang benar-benar menulis. Jadi Boda itu teman imajinasinya dia dari dia mulai kecil sampai dia terkenal itu. Jadi teman imajinasinya teman hayalan. Aneh sih emang sampai segitunya. Tubuh Cobain telah berada di sana selama berhari-hari. Laporan koroner memperkirakan dia meninggal pada tanggal 5 April 1994 dan tutup usia pada usia 27 tahun. Jadi beberapa musisi juga banyak sih yang tutup usia di 27 tahun. Hingga saat ini masing-masing memiliki teori gitu, kepercayaan bahwa Kurt memang bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri gitu, merujuk pada kecanduan heroin. Jadi sakit yang dia di perut itu selama itu dia menggunakan heroin itu sebagai obat penangkal dia gitu, penawar rasa sakit gitu. Seperti yang diucapkan saat itu, heroin adalah salah satu untuk menyelamatkan aku dari menembak kepalaku sendiri. Sementara yang mengatakan bahwa Kurt Cobain dibunuh mendasarkan pendapat bahwa bukti kandung heroin yang di tubuh Cobain saat itu dilaporkan kadar heroin yang terkandung dalam darahnya saat tewas adalah 1,52 mg per liter. Tom Grant, penyidik yang disewa Courtney Love, mengatakan dengan konsentrasi setinggi itu tidak mungkin bagi Cobain untuk mengangkat senapan gitu, dan memasukkan ke dalam mulut kemudian menarik pelatuk. Jadi maksudnya gini, heroin yang sebesar 1,52 mg masuk ke dalam tubuh itu tidak cukup tenaganya untuk menarik pelatuk atau mengangkat senjata gitu, nggak cukup gitu, karena bisa dibilang koma karena itu dosisnya tinggi sekali, 1,52 mg. Yang paling mencengangkan adalah tersiarnya kabar bahwa sang istri Courtney Love menyewa seorang untuk membunuh Cobain adalah seorang pria bernama Aldous
pemimpin band The Mentor, yang mengaku kalau Courtney sempat menawari dirinya uang sejumlah 50.000 US dollar untuk menghabisi nyawa suaminya sendiri gitu, Cobain. Anehnya Aldous ditemukan tewas beberapa hari kemudian karena tertabrak kereta di tengah malam. Peristiwa tragis ini tentu saja menimbulkan lebih banyak dan spekulasi seputar kematian Kurt Cobain. Sebelum tewas, Cobain diketahui menyuntikkan 3 kali dengan heroin. Pada 2004, Wallace, Halperin, dan Grant diwawancarai oleh NBC dan mengatakan mungkin saja ada orang yang menyuntikkan heroin ke tubuh Kurt Cobain. Pihak forensik mengatakan tidak mungkin ada orang yang baru saja menyuntikkan heroin selama 3 kali dan merapikan peralatan kembali lalu menembak dirinya. Jadi itu di samping Kurt Cobain ada alat suntik, ada korek api, ada itu, jadi itu semuanya dalam keadaan rapi. Tapi teori ini dibantah oleh pendapat beberapa pihak medis yang diwawancarai oleh Deadline dan mengatakan mungkin saja Cobain sudah kebal dengan heroin lalu secara sadar melakukan bunuh diri. Menurutku sih nggak mungkin sih, karena heroin ini dosisnya terlalu besar itu. Orang gue nonton beberapa dokter yang mengatakan Cobain itu kalau memasukkan heroin itu sekitar 1,52 mg itu bisa langsung nggak sadarkan diri gitu. Laporan kepolisian dari TKP juga mengatakan tidak ada sidik jari jelas di benda terakhir yang dipegang oleh Cobain, bahkan di pulpen dan pistol. Jadi di pulpen nggak ada sidik jarinya Cobain dan senjatanya itu nggak ada sidik jarinya dia gitu. Jadi kepolisian juga nggak transparan, kepolisian setempat di Seattle itu nggak transparan untuk barang-barang bukti itu gitu. Pada Maret 2014, Departemen Kepolisian Seattle kembali mengolah 4 roll film yang tersimpan dalam berangkas barang bukti. Menurut Kepolisian Seattle, foto-foto 35 mm yang menamakan mayat Cobain dan kondisi tempat kejadian perkara itu lebih jelas daripada foto Polaroid yang sebelumnya diambil oleh kepolisian yang pada pemeriksaan awal. Detektif Mike Chesney, penyidik spesialis kasus beku, diminta untuk memeriksa film tersebut karena peristiwa itu sudah berselang 20 tahun lebih dan ini adalah kasus yang sangat sensitif bagi media. Hasilnya, Chesney tetap menyatakan bahwa penyebab resmi kematian Cobain adalah bunuh diri dan menetapkan bahwa foto-foto tersebut tidak ada yang dipublikasikan untuk halayak umum atau dipublikkan. Sebelum kembali ke rumah dan ditemukan tewas, Cobain dilaporkan telah melarikan diri dari panti rehabilitasi karena ketergantungan obat hingga Kortilov menyewa seorang detektif Tom Grant untuk menyelidiki keberadaannya. Duff McKagan, basis GNR waktu itu, mengaku duduk di samping Cobain di satu pesawat dalam penerbangan dari LA ke Seattle. Ada yang aneh, dia tersenyum lama padaku. Tikanya tak biasa, tutur si Duff. Kecurigaannya memang beralasan, mengingat perseteruan sengit antara Cobain dan Axl Rose, vokalis GNR. Chris Novoselic, basis Nirvana, sempat bertemu Cobain beberapa hari sebelum kematiannya. Ia bercerita dia sangat pendiam. Dia begitu terasing dalam sebuah hubungan dengan orang lain. Dia tidak merasa terhubung dengan siapapun untuk melakukan membeli makanan. Tanpa sengaja ia melihat mengedar langganannya. Dia membuatnya kembali memakai heroin. Dia ingin melupakan segalanya. Dia ingin mati. Itulah yang ia ingin lakukan. Sebelum menembakkan kepala dirinya, Cobain meninggalkan sebuah tulisan di atas kertas yang ditemukan bersama sebuah pulpen di atas pot bunga dekat jasad Cobain ditemukan. Surat itu ditujukan pada teman imajinasinya itu mudah ya, bunyinya
nanti gue baca ya. Jadi teman-teman, kira-kira Kurt Cobain itu dibunuh atau memang bunuh diri? Bisa di komen di bawah ya. Jadi banyak fakta itu yang bisa dibilang waktu kepolisian tiba itu banyak fakta yang mungkin bisa dibilang konspirasi gitu menurut gue sih. Jadi kayak barang-barang itu rapi semua gitu. Jadi ada selongsong si peluru itu jatuh ke kanan, seharusnya jatuhnya ke kiri gitu. Sebenarnya penjelasan itu ada gitu. Jadi kan dia kidal jadi peluru itu pistolnya begini, harusnya untuk masukkan itu di kanan kan, peluru itu kanan. Jadi pas dia ini seharusnya begini kan, kanan. Nah ini balik ke sini, ya kan? Harusnya di sini, harusnya ininya larinya ke sini. Kenapa dia ke sini gitu kan? Pistol ini masukin peluru di kanan, trek gitu kan, si pistol itu trek gitu. Nah, saat dia dibalikan di sini, seharusnya pelurunya itu sini, bekas pelurunya gitu, selongsongnya harusnya ke kiri, tapi ditemukan di mayat itu dia ada di sebelah kanan Kurt. Itu sangat aneh. Dan kedua, nanti gua tayangin itu barang-barang yang bekas dipakai Kurt Cobain itu, kayak bekas suntikan, ada korek api, itu rapi semuanya, rapi. Kalau orang yang benar pas lagi pakai itu nggak rapi sebenarnya guys, menurut gue nggak rapi, pastilah ya kemana gitu. Ketiga faktornya itu di tulisan terakhirnya itu, lembaran untuk bodah itu, lu lihat deh, ini menurut gua, lu lihat di tulisan bawah itu berbeda, tulisan Kurt Cobain itu berbeda. Apakah itu tulisan buat gua nggak ngerti, pokoknya itu berbeda sekali gitu, kayak udah ada settingan di situ ya. Karena Kurt Cobain udah mulai ini banyak yang spekulasi orang itu kematian ini otaknya itu Kurt Cobain karena mulai tenarnya Kurt Cobain lagi di atas karir puncaknya gitu ya. Gue juga nggak tahu sih, emang sampai sekarang sudah 27 tahun kematian Kurt Cobain itu menjadi misteri gitu. Tapi menurut lu gimana? Tulisin di bawah ya kan. Sebelum gue akhirin, gue bakal bacain isi dari surat terakhir Kurt Cobain itu untuk kepada Bodah itu. Kepada Bodah, aku berbicara dari lidah orang dengan pengalaman sederhana yang jelas. Lebih suka menjadi mengeluh kekanak-kanakan dan merasa lemah. Catatan ini seharusnya cukup mudah dimengerti. Semua peringatan dari jalur punk rock 101 selama bertahun-tahun, sejak perkenalan pertamaku kepadanya, katakan saja etika yang terlibat dengan kebebasan dan kemegahan komunitasmu terbukti sangat benar. Selama beberapa tahun ini, aku sudah tak bisa merasakan lagi kegembiraan dalam mendengar, meresapi, dan juga menciptakan musik. Aku merasa bersalah akan hal ini. Contohnya, ketika kami akan di belakang panggung dan lampu-lampu panggung menyala serta orang-orang berdesakan menunggu kami sambil berteriak histeris. Itu tidak mempengaruhiku, seperti halnya mempengaruhi Freddie Mercury yang dengan catatan sangat mencintai dan menikmati kekaguman penonton di bawah panggung. Semuanya itu merupakan sesuatu yang sangat aku kagumi, sekaligus membuatku iri. Sebenarnya aku tidak bisa membohongimu, kalian semua, atau aku sendiri. Ini jelas tidak adil bagi kalian dan juga bagiku.
kejahatan terburuk yang pernah aku perbuat adalah berpura-pura pada semua orang bahwa aku orang yang sangat bahagia 100%. Kadang aku perlu mendapatkan dorongan persis sebelum aku naik panggung. Aku sudah mencoba sekuat tenaga untuk menghargainya, dan aku benar-benar menghargai hal itu. Aku menghargai kenyataan bahwa aku dan kami, Nirvana, telah mempengaruhi dan menghibur begitu banyak orang. Aku pasti salah satu orang narsistik yang hanya menghargai sekitar ketika mereka pergi. Aku terlalu sensitif, aku terlalu sedikit mati rasa untuk menghadiri kembali antusiasme di masa kecil. Dalam 3 tur terakhir kami, aku telah banyak mengapresiasi orang-orang yang aku kenal secara dekat dan para penggemar musik kami. Tapi aku tetap tidak bisa menghilangkan rasa frustasi, perasaan bersalah, dan empatiku kepada semua orang, pada kebaikan di antara kita semua. Dan aku pikir aku benar-benar sangat mencintai umat manusia. Terlalu banyak sampai itu membuatku sedih. Orang menyedihkan, hina, sensitif, tidak menghargai. Yesus yang percaya Yesus, kenapa kau tidak menikmati saja? Aku tidak tahu. Aku memiliki seorang istri, Bak Dewi, yang bekerja keras dengan ambisi dan empati, dan seorang putri yang mengingatkanku harus bagaimana, penuh cinta, kegembiraan, mencium setiap orang yang ditemuinya, karena semua orang baik dan tidak akan menyakitinya. Dan itu membuatku takut sampai pada titik di mana aku hampir tidak bisa berfungsi. Aku tidak tahan membayangkan Friends menjadi mendiang rocker yang menyedihkan, merusak diri sendiri seperti yang telah aku alami. Aku memiliki kehidupan saya sangat-sangat sulit, sangat-sangat baik, dan aku bersyukur. Tapi sejak berumur 7 tahun, aku mulai membenci umat manusia secara keseluruhan. Hanya karena begitu mudahnya orang-orang berteman dan merasa empati. Dan aku rasa saat ini aku memiliki empati hanya karena aku sangat menyayangi dan menyesal kepada orang yang terlalu banyak aku terka. Terima kasih dari dasar perut mualku yang terbakar atas surat-surat dan perhatiannya selama bertahun-tahun belakangan ini. Aku berlalu menjadi bayi yang tak menentu, berubah-ubah sikapnya. Aku tidak memiliki semangat lagi, jadi ingatlah, lebih baik habis terbakar daripada memudar. Damai, cinta, empati, Kurt Cobain. Friends dan Courtney, aku akan selalu di sisimu. Tetaplah berjalan Courtney demi Friends bagi hidupnya yang akan menjadi sangat bahagia tanpaku. Aku cinta kamu, aku cinta kamu. Jadi gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.